Masalahnya, bukan kamu kurang usaha, tapi kamu hidup di zaman yang membuat semua orang ingin berhasil secepat mungkin. Dunia hari ini bergerak terlalu cepat, lebih cepat dari kemampuan manusia untuk memahami. Kita hidup di era information overload, yakni informasi datang tanpa henti, tanpa jeda, tanpa filter. Otak manusia sebenarnya terbatas. Tapi sekarang dipaksa memproses semuanya sekaligus. Hasilnya bukan semakin cerdas, tapi semakin bingung. Setiap hari kita melihat kehidupan orang lain di layar. Kesuksesan, kekayaan, pencapaian, semua terlihat cepat. Semua terlihat mudah. Dan tanpa sadar kita mulai membandingkan. Muncul satu perasaan yang pelan, tapi merusak. Aku ketinggalan. Inilah FOMO. Ketakutan untuk tertinggal di dunia yang bahkan tidak kita pahami sepenuhnya. Teknologi seperti artificial intelligence seharusnya membantu manusia berpikir lebih baik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kita mulai terlalu percaya pada sistem, mengikuti tanpa berpikir, menerima tanpa mempertanyakan, nalar perlahan melemah. Di saat yang sama, kita tidak pernah benar-benar istirahat. Selalu online, selalu terhubung. Tapi ironisnya, semakin merasa kosong. Inilah paradoks zaman ini. Semakin terkoneksi, semakin kehilangan makna. Lalu datang satu narasi yang sangat menggoda. Kamu bisa kaya dengan cepat. Disinilah kemudian influencer memamerkan gaya hidup. Flexing jadi standar baru. Kesuksesan, kekayaan tidak lagi dipahami sebagai proses, tapi sebagai hasil instan yang harus segera dimiliki. Cara ini yang kemudian dimainkan oleh figur seperti Timothy Ronald dan Kali Masada. Melalui Akademi Kripto, mereka menawarkan harapan, analisis pasar, sinyal trading, dan janji kebebasan finansial. Banyak yang percaya. Karena yang dijual bukan sekadar produk, melainkan mimpi untuk cepat kaya. Namun realitas selalu punya cara untuk membongkar semuanya. Banyak yang akhirnya terjebak kerugian. Bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan arah. Dan dampaknya tidak berhenti di situ. Di lapisan masyarakat yang lebih rentan, muncul bentuk lain dari harapan instan. Judi online dan pinjaman online ilegal. Data menunjukkan lebih dari 571.000 penerima bantuan sosial terindikasi menggunakan dana untuk judi online. Nilainya fantastis, hampir menyentuh 1 triliun rupiah, sekitar 80% korbannya berasal dari masyarakat menengah ke bawah, generasi muda dan bahkan mahasiswa menjadi target utama algoritma. Warga desa, pekerja informal, terjebak dalam lingkaran yang sama, berharap cepat menang, lalu terpaksa berutang, dan akhirnya semakin tenggelam. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah krisis cara berpikir ketika harapan instan mengalahkan kesabaran. Di titik ini, banyak orang mulai lelah. Lelah mengejar, lelah membandingkan, lelah merasa tidak pernah cukup. Tapi di tengah kebisingan itu, sebenarnya masih ada suara yang tenang. Suara yang tidak menjanjikan kekayaan cepat, tidak menjual mimpi instan, tapi mengajak manusia untuk kembali memahami hidup. Di tengah hiruk-pikuk informasi saat ini, sesungguhnya kita patut bersyukur. Masih ada tokoh-tokoh agama yang berilmu dan bijaksana, seperti Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang juga turut mewarnai media sosial dengan ceramah-ceramahnya. Seperti yang sering disampaikan oleh Gus Baha, bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar. Bahwa kita tidak perlu terlalu cemas soal cukup atau tidak. Karena Allah tidak akan pernah bangkrut. Bahwa yang mengatur rezeki bukan ilmu manusia. Ada yang belajar ekonomi, tapi tetap miskin. Ada yang sederhana, tapi hidupnya cukup. Agar manusia paham bahwa kendali itu bukan di tangan kita, melainkan pada kekuasaan Allah, Tuhan
seluruh alam. Gus Baha juga mengingatkan bahwa bahagia orang lain tidak akan mengurangi bagian kita, bahwa merasa cukup adalah bentuk kekayaan yang paling nyata. Cara paling gampang menjadi orang kaya adalah bersyukur. Kalau kamu merasa cukup, kamu sudah kaya. Di dunia yang terus mendorong kita untuk merasa kurang. Pesan ini terasa sederhana, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Jadi, mungkin kamu tidak tertinggal. Kamu hanya terlalu lama melihat arah orang lain, dan di dunia yang bergerak sangat cepat. Ini yang paling kita butuhkan, bukan berlari lebih kencang, tapi berhenti sejenak, menarik napas, dan kembali memahami apa yang sebenarnya sedang kita kejar. Semoga bermanfaat.